Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya merupakan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMKIC Islam Center Brebes. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan menunjukkan video pembelajaran di kelas 11 dengan materi Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Andi buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, iman dan jaga SMKIC Allahu Akbar. Ya, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi di channel yang sama, di pelajaran Pak Andi, guru paling kantor SMKIC Islam Center Brebes, ya, di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun sebelum Pak Andi memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya, alangkah baiknya karena kita umat beragama, jadi berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya yaitu Pak Adi absensi dulu ya, pertemuan pada pagi hari ini. Adelia Lusifa, Kira. Bowo Wiranto, Tidak Maulina. Oke ya, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Andi coba cek kesiapannya dulu. Buku tulisnya ada? Ya. Buku paketnya ada? Ada. Fotonya ada? Ada. Soal informasi ada semua ya? Nah, sekarang cek kesiapan lagi. Jika Pak Andi bilang civic education, tadi jawabannya adalah cerdas, ceria, berakhlak, Mulia. Ya, yang kompak ya, kasih semangat ya. Oke, cek kesiapannya. Ya, civic education. Cerdas, ceria, berakhlak, mulia. Ayo lagi kurang kompak. Civic education. Cerdas, ceria, berakhlak, mulia. Oke, kita belajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya. Di bab yang kedua yaitu kita membahas mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ya, di subyek A yaitu adalah hakikat demokrasi, terus di subyek B yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila, dan yang terakhir adalah di sub C membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Ya, untuk hari ini kita belajar di sub C yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Ya, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Dan Pak Andi sudah menjelaskan di minggu kemarin yaitu mengenai hakikat demokrasi, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Ada yang masih ingat pembelajaran pada minggu yang lalu? Kemarin kita belajar tentang pengertian demokrasi, Pak. Demokrasi menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Oke, kasih plus dulu buat Mbak Winda. Luar biasa. Kita masih ingat ya pembelajaran kemarin yaitu pengertian demokrasi menurut asal katanya atau etimologis. Ada yang ingin menambahkan? Ya, Pak. Ya, Mas Rizky Nazri. Menurut Abraham Lincoln, sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, betul sekali ya. Menurut Abraham Lincoln, ya demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke, berarti sudah paham semua mengenai pengertiannya, terus juga paham mengenai klasifikasinya dan juga prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia.
Indonesia. Kenapa sih kita perlu ya belajar mengenai membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia? Tujuannya untuk apa sih? Tujuan mempelajari Yusuf ini. Nah, nanti bisa dibacakan untuk Mas Melandri. Coba dibacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Ya, setelah mengamati tayangan video atau gambar, audition, peserta didik, audiens dapat menganalisis dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Terus berikutnya yaitu penilaian apa sih yang akan dinilai oleh Pak Andi di pelajaran kali ini? Yang pertama yaitu ada penilaian sikap. Jadi untuk penilaian sikap ini Pak Andi nanti akan nilai yaitu satu yaitu keaktifan ada dalam pembelajaran selama pembelajaran dari awal sampai akhir, dan juga nanti setelah diskusi yang di dalam diskusi ada aktif beda, terus bicaranya soal satu beda antara teman atau dengan guru dan lain sebagainya. Itu untuk penilaian sikap. Terus penilaian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Nanti setelah ada presentasi mengenai yang didiskusikan, terus ada nanti soal evaluasi yaitu untuk menilai pengetahuan, yaitu di aplikasi krisis. Jadi nanti menggunakan smartphone atau HP ada masing-masing untuk mengerjakan dari penilaian pengetahuan. Terus yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini Pak Andi nilai itu berdasarkan hasil dari proyek nanti yang akan dibuat dan juga presentasi dari setiap kelompok masing-masing itu yang akan dinilai sebagai penilaian keterampilan. Paham? Oke. Terus untuk berikutnya yaitu ini ya di pembelajaran intinya. Ya, yaitu yang pertama adalah menganalisis gambar. Ya, sekarang nih ada berapa gambar? 3, 1, 2, 3. Ini gambar apa? Menurut Anda sedang apa? Sedang perundingan ya, di suatu rumah sedang musyawarah atau perundingan. Ya, betul. Terus ini sedang apa? Sedang pemilihan ketua OSIS, Pak. Ya, pemilihan ketua OSIS di sekolah. Ya, terus ini sedang apa? Mencoblos apa? Ya, pemilihan umum ya, entah itu pemilihan daerah, pemilihan legislatif ataupun pemilihan presiden. Ya, ini pemilihan umum. Jadi dari ketiga analisis gambar ini, coba ada yang bisa mengutarakan gambar ini menceritakan apa? Coba. Ya, Pak. Ya, Mbak Hani. Dari ketiga gambar yang ditampilkan perwujudan demokrasi di berbagai lingkungan, Pak, sesuai dengan Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan kemusyawaratan perwakilan. Oke, ini ya, betul ya. Ini adalah bentuk perwujudan demokrasi ya, demokrasi di suatu negara, termasuk di negara Indonesia. Kalau di negara Indonesia itu sesuai dengan sila yang keberapa? Sila yang keempat, yaitu ada yang apa? Sila keempat apa? Apa? Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kasih pos dulu untuk kita semua. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat kelompok ya, membuat kelompok. Nanti kita bikin 3 kelompok ya, 3 kelompok. Terus nanti untuk apa? Ya, nanti untuk apa? Yaitu untuk mengerjakan proyek. Nanti proyeknya seperti apa? Nanti dulu. Sudah terbentuk kelompoknya? Ya. Sudah semua? Ya. Oke, sekarang lanjut ini. Lihat dulu videonya ya. Ini adalah yang nanti akan Anda buat proyeknya. Ya, jadi dilihat dulu, nanti kalau kalian ada pertanyaan ditanyakan. Oke? Sekolah kalian, dan di situ terus 1, 2 dan sekolah. Ini kalian bisa pakai di sekolah kalian. Ya, itu tadi video mengenai nanti proyek apa sih yang harus Anda buat, yaitu proyeknya adalah membuat poster pemilihan ketua OSIS. Ya, itu tadi sudah ada contoh videonya. Jadi untuk membuat poster tadi, ya nanti Anda bisa berkreasi semenarik mungkin. Ya, terus dari video ini ada yang perlu ditanyakan dulu?
Ya, Mas Anda. Dari video tadi untuk poin-poin yang harus dipenuhi dalam pembuatan proyek poster Pilketos apa saja Pak? Pertanyaannya sangat bagus ya dari Mas Andra ini, menanyakan bahwa poin apa saja sih nanti yang akan dinilai atau apa aja yang harus ada di dalam nanti pengharapan proyek poster pemilihan ketua OSIS. Nah, ini ya nanti di sini ya di LKPD ya itu lembaga kerja peserta didik itu ada semua poin-poin yang harus ada buat dan itu harus ada semua ya supaya nanti nilainya itu bagus dalam dalam penilaian keterampilan, karena yang dinilai adalah kreativitas, terus bagus hendaknya, terus presentasinya baik atau tidak, nanti yang dinilai itu di penilaian keterampilan. Jadi nanti LKPD ini harus Anda lihat dan juga harus Anda teliti kira-kira poin-poin apa saja sih yang dinilai oleh poster yang nanti Anda akan buat ya. Gitu ya. Nanti setiap kelompok ambil ini dan juga dibuat langsung. Ya bisa dilihat ya untuk LKPD ya, walaupun di layar ada, cuma kalau lebih jelasnya itu di kertas ada ya, yaitu membuat LKPD ya. Terus untuk membuat LKPD itu poster Pilketos harus memenuhi, di sini ada ya 1 sampai 6. Tuh harus ada 6 poin yang harus ada lengkapi. Yang pertama adalah identitas sekolah ya, terus ada periode jabatannya, terus ada nomor masing-masing calon, ada gambar foto masing-masing calon dan juga nama masing-masing calon serta visi dan misinya. Nanti Anda harus dilengkapi. Terus kalau Anda sudah buat ya harus sudah buat di aplikasi Canva, baik entah itu di komputer yang ada di depan Anda ataupun di smartphone Anda. Nanti setelah selesai atau setelah jadi posternya nanti dikirim ya ke Pak Agi, ke Pak Agi ya, supaya nanti Anda bisa dipresentasikan pada depan. Paham? Ya, bisa dipahami? Oke, sekarang dimulai proyek pembuatan poster dan juga poster Pilketosnya. Ya, bisa melalui komputer Anda ataupun lewat smartphone. Bebas ya, semenarik mungkin ya, pokoknya semenarik mungkin, seindah mungkin supaya nanti dapat nilai juga baik. Kelompok berapa? Kelompok Satu. Kelompok 1 ya? Ya, 1. Oke. Ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3 menggunakan smartphone ya? Apa ya? Oke. Ya. Mantap. Bikin yang paling bagus, semenarik mungkin. Ya. Sudah selesai? Ya. Sudah? Ya. Oke, sudah dikirim WA pagi? Sudah. Ya. Oke, sekarang nanti kita presentasi ya berarti ya. Untuk presentasi setiap kelompok itu mempresentasikan hasil dari pembuatan poster pemilihan ketua OSIS. Coba tak cek dulu ya. Untuk ya sudah masuk ya. Untuk kelompok yang ini masih dulu kelompok berapa? Lupa. Kelompok 1 oke. Oke. Woi. Kami awali
menyampaikan hasil dari poster yang kami buat. Saya merupakan calon ketua OSIS. Ya, namanya siapa? Nama saya Rizky Wiradi. Rizky Wiradi. Ya, terus dan wakilnya sama-sama wakilnya adalah Muhammad Taufik. Muhammad Taufik. Visi misi dari saya dari Taufik adalah visi terlebih dahulu menjadikan OSIS sebagai suatu organisasi yang cermat, cekatan, empati, responsif, mandiri, amanah, dan terampil. Untuk misinya satu, mengadakan kegiatan kerohanian di lingkungan sekolah demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. Dua, melakukan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat agar menumbuhkan empati dan kepedulian di antara siswa. Sekarang beri jargon untuk teman-teman kira-kira supaya ini gimana? Ini nomor berapa gitu? Ya jargonnya gimana? Jargonnya jargon dari paslon nomor 1 bagaimana? Pilih nomor 1, jangan yang lain. Oke, kasih plus dulu buat nomor 1. Pilih nomor 1 jalannya lain. Oke, ya terima kasih untuk nomor 1. Jadi kan untuk kelompok paslon 2 dan juga paslon 3 harus ada jargonnya juga supaya nanti bisa tertarik ya. Teman-teman bisa tertarik supaya bisa memilih Anda. Paham ya? Oke, sekarang untuk penampilan kelompok kedua ya dari paslon 2, ini paslon 2 supaya menurut ya. Paslon 2. Paslon 2 siapa? Kelompoknya siapa? Ya, Mbak Vita dan kawan-kawan bisa maju semua. Nah, ini kelihatan cantiknya ini. Perkenalan dulu, terus nanti disampaikan presentasinya, terus nanti jangan lupa jargonnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil poster dari buatan kami. Perkenalkan, nama saya Fitza Maulina. Perkenalkan, nama saya Dewi Yusufa. Perkenalkan, nama saya Sarah. Perkenalkan, nama saya Zerubes Wanita. Perkenalkan, nama saya Hayunisa. Dari gambar poster di atas, saya sebagai calon ketua OSIS dan di samping saya sebagai wakil ketua OSIS. Visi dari saya dan wakil ketua menciptakan OSIS yang memiliki sifat tanggung jawab, profesional, dan juga berkarakter dalam menjalankan setiap tugasnya. Misi 1, mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa. 2, menjalankan program OSIS yang belum selesai di periode berikutnya. Program unggulannya mengutamakan kesadaran dan kebersihan lingkungan sekolah. Jargonnya Mata 2, telinga 2, tangan 2, kaki 2, jangan lupa pilih nomor 2. luar biasa. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Ini jargonnya luar biasa, masuk banget ini. Mata 2, telinga 2, terus kaki 2, tangan 2, jangan lupa pilih nomor 2. Ya, luar biasa. Dari kelompok 2 dengan calon ketua OSIS-nya adalah Mbak Vita Maulina, calon wakil ketua OSIS-nya Mbak Adelia Nur. Sifat visi misinya juga sudah ada. Program unggulannya luar biasa ini. Program unggulannya adalah mengutamakan kesadaran dan kebersihan lingkungan sekolah supaya lingkungan sekolah itu selalu bersih. Maka program unggulannya adalah di kelompok 2 atau paslon nomor 2. Kasih plus dulu untuk paslon 2. Sekarang untuk paslon yang terakhir yaitu nomor 3 ya, nomor 3 itu dari kelompoknya siapa? Ya, Mbak Hani dan kawan-kawan bisa maju dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
segala potensi yang ada sehingga terbentuknya siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, dan berprestasi dan berangkat mulia. Misi 1, membentuk karakter pengurus yang cerdas dan solid. 2, mengadakan kerjasama dengan dosen sekolah lain dari sisi akademik, olahraga, dan seni. Untuk jargonnya gimana? Supaya teman-teman bisa pilih, oh ini ternyata visi misinya sudah bagus, jargonnya biar pilih nomor 3 gimana? Tetap ingat nomor 3. Bareng-bareng, yang kompak 1, 2, 3. Tetap ingat nomor 3. Ya, tetap ingat nomor 3. Ditutup dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pos dulu untuk paslon nomor 3. Tadi jargonnya apa ya tadi? Jargonnya tetap nomor 3. Tetap nomor 3 ya. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan yang lainnya. Nomor 3 aja. Ya. Nggak boleh dibanding-bandingkan. Tetap nomor 3. Oke, siap. Ya, itu sudah ada presentasikan ya. Sudah membuat. Yang pertama Anda sudah membuat proyeknya, yaitu berupa poster, calon ketua OSIS, dan juga Anda sudah mempresentasikan. Sekarang untuk Pak Anggi ya, Pak Anggi ada soal evaluasi. Soal evaluasi pembelajaran ini menggunakan yaitu aplikasi Quizzes. Jadi nanti HP-nya Anda bisa dikeluarkan, terus nanti mengerjakan soal evaluasi untuk penilaian pengetahuan. Ya, disiapkan untuk smartphone-nya. Disiapkan ya, nanti untuk link nanti Pak Anggi kirim di grup ya, grup kelas ya. Terus dikerjakan selama 30 menit. Ini yang sudah Pak Andi kirim, dikerjakan soal kuisisnya. Sudah bisa masuk? Nih, udah ada 3. Kita mulai aja langsung. Nah, yang belum gabung, kita langsung gabung. Sampai.
sampaikan. Ya, kalau belum mencapai 75%, Anda ulangi lagi sampai betul menjadi 75. Saya paham? Oke. Mungkin itu ya yang dapat Pak Adi sampaikan, dan juga terima kasih atas proyeknya sudah jadi berupa poster kemudian OSIS. Namun sebelum diakhiri, ada yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya Pak. Ya, Mbak Nisa, monggo. Pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Alat utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Oke, terima kasih untuk Mbak Nisa. Kasih plus dulu untuk Mbak Nisa. Jadi ya betul ya yang disampaikan oleh Mbak Nisa bahwa penerapan demokrasi yang ada di Indonesia itu harus sesuai dengan Pancasila, ya, yaitu sesuai dengan sila yang keberapa? Sila yang keempat, yaitu ya mungkin itu ya untuk pembelajaran pada hari ini. Nanti untuk minggu depan mungkin pembelajarannya akan lebih seru lagi, karena untuk minggu depan kita akan mengadakan yang namanya pembelajaran role play dengan model pendekatan yaitu role playing atau bermain peran. Jadi nanti yang sudah menjadi paslon nanti akan membacakan visi-misi di depan semua siswa SMK Islam Brebes, dan juga nanti akan diadakan yang namanya pemilihan ketua OSIS. Nah, jadi nanti ada yang nyoblos, ada yang menjadi panitia pemilunya. Ya pokoknya nanti kita buat semenarik mungkin di minggu berikutnya, yaitu dengan pendekatan yang namanya role playing atau bermain peran.